Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, tuan-tuan guru, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, panitia pengajian dalam rangka walimatul khitan, tasyakur walimatul khitan Ananda Zahirul Ubaid, anak Bapak Rianto dan Mukarromah yang bertempat di desa Dasuni Sumber Mulia, Kecamatan Orgolis. Orgolis. Orgolis, Gus. Orgolis. Kabupaten Indramayu. Yang berbahagia, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli kayu, minumnya susu. Hai orang Indramayu, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa sowan silaturahmi dan dalamnya Bapak Rianto dalam rangka tasyakuran walimatul ngetok titik Zahirul Ubaid. Maka yang pertama saya ucapkan, wahai Ananda Zahirul Ubaid, saya ucapkan selamat menempuh bentuk baru. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon izin saya pakai kaos karena saya hari ini bergembira dengan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebetulan saya punya kaos Garuda di dadaku. Kok kamu sudah tua? Bapak Ibu, hanya rasa syukur yang mampu saya ucapkan pada kesempatan malam hari ini. Pokoknya kewana apa aja? Arahnya kewana apa aja? Oh, lembih. Jadi biasanya sini tuh akan pelak-pelak keletong gitu. Apa mangsa ninggang keletong ya? Bersyukur malam hari ini atas perjalanan panjang saya dari Medan. Saya tadi baru berangkat dari Medan sampai Jakarta, kegiatan sampai sore, baru kemudian berangkat ke Indramayu, melewati jalan yang berlubang. Itulah bedanya Indramayu dengan Jakarta. Indramayu banyak jalan berlubang, kalau di Jakarta banyak lubang berjalan. Apa dobanya beda? Jalan berlubang sama lubang berjalan. Apa ada baik goblok kamu? Kalau berbicara soal capek apa tidak, tentunya sangat capek. Saya beberapa hari di Sumatera Utara harus menempuh perjalanan berjam-jam, bahkan harus sampai sewa helikopter supaya bisa menjangkau lokasi. Nah, banyak orang bertanya, Gus Miftah, kalau jadwal panjang, padat seperti itu sebenarnya capek apa tidak? Saya jawab, secara manusiawi saya jawab capek. Tapi saya teringat Bapak Ibu,
Ini saya tolong izinkan memberikan motivasi kepada yang muda-muda supaya tidak gampang menyerah. Ini saya yakin usia muda walaupun wajahnya tua. Ini kayaknya umurnya milenial, tapi wajahnya kolonial. Bahwa tidak ada sukses kecuali melalui banyak proses. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Mungkin kalau boleh protes, anggota tubuh saya itu semuanya protes. Dalam sebulan saya harus mendatangi acara minimal 120 lokasi. Subhanallah. Setahun berarti berapa? Hampir 1.500. Padahal permintaan itu, mohon maaf, yang saya datangi dengan permintaan jadwal ngaji itu nggak ada 10%-nya. Setiap hari permintaan jadwal yang datang ke pondok itu 300 sampai 500 permintaan. Kalau 500 kali 30 hari berarti sudah 15.000. Saya hanya datang 120 lokasi. Berapa persen? Hanya 1%. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Bapak Ibu, saya pengen Anda mempunyai generasi, karena temanya hari ini tentang Sitaran berarti seorang anak. Mempunyai generasi yang semangat, yang saya berharap dari Indramayu besok akan muncul orang-orang yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, dulu Bung Karno pernah bilang, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Coba sekarang kondisi hari ini, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Ini gila gantengnya, tinggal serigalanya. Iya kamu, iya kamu. Kok kamu kurus banget, kamu makannya banyak. Iya. Kalau orang makannya banyak, tetap kurus kayak kamu, itu 2 kemungkinan. 1 anugerah atau nomor 2 azab. Bagaimana kemudian kita diingatkan? Inna fiyadi subban amrul ummah. Sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat. Maka orang tua banyak berharap dengan yang muda-muda. Maka saya sampaikan kepada yang tua, please berikan kesempatan kepada yang muda. Supaya apa? Yang muda bisa banyak berkarya. Kenapa? Karena anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Untuk apa banyak gaya kalau nggak punya karya? Coba, kamu harus punya karya. Kalau kamu punya karya, maka akan menjadi 2, good looking sama good reckoning. Ayo mbak-mbak pilih yang mana? Pilih yang good looking apa good reckoning? Tetap good reckoning, cewek dilawan. Karena kalau good reckoning bisa menjadikan good looking. Itu bedanya cowok sama cewek. Kalau cewek, mohon maaf, kalau cowok good reckoning bisa jadi good looking. Kalau cewek gara-gara good looking bisa good reckoning. Iya. Ya paham apa orang. Apa bedanya wong lanang karo wadon ya? Bedanya kan sih. Wong lanang semakin sugih semakin nakal. Wong wadon semakin nakal semakin sugih. Matane. Orang tua harus banyak memberikan kesempatan kepada yang muda. Tapi faktanya mohon maaf, kadang-kadang orang tua ini merasa tersisih ketika anak muda mulai berkarya.
Contoh, di beberapa masjid dan musola dipaksakan yang menjadi imam yang tua. Padahal mohon maaf, kadang-kadang bacaannya tidak sefasih yang muda. Yang muda tidak dikasih kesempatan. Kenapa? Karena masih merasa ada yang tua. Padahal imam sholat itu tidak ada syarat harus tua, tetapi harus fasih. Fasih itu pemahamannya ada dua. Fasih bacaannya sama fasih yang kedua adalah nyambung dengan maunya jamaah. Contoh, kalau fasih bacaannya jelas. Kalau fasih nyambung dengan kemauan jamaah, contohnya habis isya di rumahnya Rianto ada pengajian. Maka sebagai imam yang fasih, setelah Fatihah dia tidak baca surat panjang-panjang. Berarti dia nyambung dengan kemauan jamaah. Ngerti barisa anak pengajian yang umay Rianto berfatihah Yasin. Kan bajingan. Maka mohon maaf, masing-masing pihak ini harus tahu diri. Yang tua tahu diri, yang muda juga tahu diri. Maka orang Jawa ngomong apa Bapak Ibu? Wong urip kuwi kudu bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Harus bisa rumangsa, jangan rumangsa bisa. Berarti apa? Tahu diri. Maka Gus Miftah pernah punya quote tentang tahu diri dan tahu tempe. Nah, ini quote, master of quote. Kamu tahu nggak bedanya tahu sama bohong? Oh beda, tahu dibalik tetap tahu, bohong dibalik jadi jenggot jadi tempe matanya. Apa bedanya tahu diri dan tahu tempe? Bapak Ibu, tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Sementara tahu diri, cara sehat untuk hidup yang enak. Banyak orang suka makan tahu tempe, tapi lupa tahu diri. Tahu tempe is good, tahu diri is better. Tahu diri. Yang tua, tahu diri dengan memberikan kesempatan yang muda-muda. Yang muda, jangan suka ngoyak-ngoyak yang tua. Makanya kenapa kalau kamu menikah yang seumuran saja, jangan yang tua. Kalau kamu umpamanya nikah dengan janda umur 50 tahun, kira-kira yang mati siapa? Ya kamu duluan. Kalau kamu nikah dengan janda 50 tahun usianya, kamu bisa mati duluan. Kenapa? Karena bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Anaknya siapa aja? Itu teman ini ya. Anaknya siapa? Hah? Hakul siapa kan? Hakul mobil. Hakul Nafi. Panggilannya apa? Iten. Hakul panggilan Iten. Ini orangnya jangan sebelum makan nasi kuncuk dan nyambung cowok. Aneh hakul udah nikah belum? Udah. Memang sama. Udah nikah Hakul? Belum. Umurnya kira 18. Orang ini tuh apa teman-teman ya? 18, tapi itu 29. Tapi santai Kul. Kalau berangkat dari ceritanya anaknya Nabi Adam, Allah itu maha adil. Adilnya di mana? Anaknya Nabi Adam itu kan kawin silang. Jadi kalau yang cowok cakep, istrinya jelek. Kalau yang cowok jelek, istrinya cakep. Kan Hakul bacanya jelek. Insya Allah besok istrinya remuk. Nanti Hakul begitu cintanya ditolak dia akan bilang, "Kalau kopling kelur rating, orang nyanding berkala glowing." Hakul. Kita doakan Hakul istrinya cantik. Amin. 15.
dan Sidempuan Sumatera Utara. Ada jamaah tak kasih minum pulang orangnya stroke. Orang-orang aku sudah jadi Berkah kul, berkah. ya jangan masa hitam minum hitam. Tapi aku harus belajar dari filosofinya kopi. Kenapa? Kopi pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Sangi. Aku tahu kenapa kopinya pahit. Karena sambil minum kopi lihat raimu. Pahit ya. Coba. Di pacare aku bisa bilang Semarang kali ini budak. Cinta saya ngeraini budak. Semoga Hakul panjang umur. Amin. Orang sedunia mati Hakul hidup sendiri. Nah, kewajiban orang tua apa? Melahirkan generasi yang istimewa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Dan hendaklah merasa khawatir seorang kiai kalau sonnya ngangung-ngangung. Itulah bedanya sound system sama cewek. Kalau sound system diragati oke, kita wujud deh. Wadon diragati oke, diuntal aja deh. Wadon dimodali kalau Hakul diuntal, iya. Nah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaklah seseorang merasa khawatir, takut, khasyah, khauf ketika meninggalkan generasi yang lemah. Maka Rianto, ini tahu malam mingguan nih. Ya Rianto sama anaknya yang surat sini. Rianto. Ini dulu teman saya namanya Rianto, tapi dia tidak bisa ngomong R, jadi Lianto. Ini anaknya Junadi. Akhirnya dikayak apa ya? Akhirnya dipulas. Di sini. Apa? Di sini. Kumisnya. Zayul Ubaid bin Rianto. Mangga, saya masih Rianto dulu. Insyaallah di akhir pengajian Hakul tetap kita pandai. Ini namanya viral. La ilaha illallah al-malikul haqqul. Biasanya itu lagu untuk orang mati. Dan hendaklah seseorang merasa khawatir, khasyah, cemas ketika meninggalkan generasi yang lemah. Makanya mohon maaf, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang besar. Bangsa ini usianya 77 tahun. Harus menjadi bangsa yang hebat. Saya bersyukur Bapak Ibu, ini fakta. Sekarang banyak negara di dunia bangkrut. Malaysia itu dulu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Makanya banyak TKI yang kerja di Malaysia, tenaga kerja Indonesia. Sekarang Anda tahu kan, Malaysia mau bangkrut karena sukanya maling, reok dimaling, keris dimaling, batik dimaling, bangkrut. Sri Lanka bangkrut.
presiden hebat namanya siapa? Erdogan. Sekarang bangkrut. Coba Anda lihat bangsa Indonesia. Mau dikatakan bangkrut kayak apa coba? Sekelas Rianto bisa ngundang Gus Miftah. Karena Rianto bilang sama asisten saya, besok bayarnya pakai BPJS. Sama ya. Nah, terus sama itu. Cuma Rianto wedi. Ya nanti kalau diamplopi diterima. Kalau nggak diamplopi Rianto di WA. Iya terima karepe. Ini bangsa yang hebat. Coba indikasinya apa? Penanganan COVID. Bandingkan Indonesia dengan Cina sekalipun, lebih hebat Indonesia. Begitu datang COVID, kasih masyarakatnya BLT, bantuan langsung telas. Lucunya orang Indramayu, begitu ada BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Besoknya muncul lagi BLT kedua, BLT untuk UMKM pengusaha kecil. Semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul besok ketika akan ada BLT untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Hercules ngaku gila? Vaksin Indonesia paling hebat. Artinya apa? Bangsa ini bangsa yang besar, butuh banyak orang besar. Dan kita semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang besar, termasuk Zahirul Ubaid, besar kumisnya. Sehingga dari siapa? Zahirul cita-citanya pengen jadi apa? Apa? Pinjam mic-nya dong, Mas. Pinjam mic-nya. Saya mau tanya sama Zahirul Ubaid. Zahir pengen jadi apa? Panggilanmu Zahir, Ubaid apa Irul apa Hakun? Apa panggilannya? Ada mic sayang. Ubaid. Ubaid cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi Hakun, ngapain sih? Pengen jadi apa? Oh, pemain bola. Siapa pemain idolamu? Siapa? Lucinta Luna. Siapa pemain idolanya? Ronaldo? Messi? Siapa? Apa pemain nasional? Arkan? Atau siapa? Atau Rianto? Malu ya? Kamu udah ngaji belum? Udah, itu hasil berapa? Oh belum? Oh itu hasil 2. Lari apa hasil 3. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita semuanya punya kesempatan yang sama. Mas, Mbak, adik-adik, jangan hanya gara-gara kekurangan yang kita miliki kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Ini loh, Hakun, PD, Patang Bener. Ayo, tidak mungkin Allah menciptakan hambanya tanpa memiliki kelebihan apapun. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Paham. Falikuli syai'in maziyah, semuanya punya kelebihan. Gus Miftah mungkin tidak menjadi santri yang alim, tapi punya kelebihan. Rianto, pekerjaannya apa nih? Guru apa? Guru tempe ini siapa? Tapi gak apa-apa Rianto.
Karena masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Ya kan ngomong kayak santai aja. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Tuh, ada yang punya kelebihan bersolawatan. Makanya lu pede besok. Kalau ditanya sama calon mertua, kerjaanmu apa? Penerbang. Pesawat apa? Hadroh. Keren. Banser punya kelebihan kesetiaan kepada kiai dan NKRI. Makanya saya justru masuk surga dikawal sama Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surga ini survei sama Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Semua ini kelebihan, nggak mungkin gak ada kelebihan orang. Itu masih tukang syuting, punya kelebihan, matanya merem sisi. Coba kalau lagi moto itu nggak. Kenapa? Kok merem satu? Karena kalau dua-duanya merem nggak bisa lihat. Punya kelebihan, perutnya besar. Ya Allah, tukang syutingnya perut nih. Hasil video tentang ada penelitian laki-laki yang tidak bisa biasanya malu kecil. Oh, Rianto adanya cilik berarti manungnya. Kemarin kamu sunatnya di mana? Oh belum. Saya sarankan sunatnya di Jepara. Bentuknya ukir-ukiran. Nah, walikul syai'in maziyah, semua orang punya potensi yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang istimewa. Maka ibu, mohon maaf, nggak ada anakmu yang terlahir tanpa punya keistimewaan apapun. Maka saya bilang nggak ada anak bodoh, itu nggak ada. Pasti punya kelebihan. Anak saya dulu nggak bisa matematika sama sekali. Itu persis kayak saya. Pelajaran matematika belas nggak nyambung. Tapi faktanya saya nggak bisa matematika, tapi benar ngitung duit. Nurun mas, anak saya juga nggak bisa matematika sama sekali. Kelas 3 naik kelas 4 ujian matematika soal 10 salah semua. Nggak ada satupun yang benar. Gurunya mau marah nggak berani. Lah anaknya kiai. Akhirnya gurunya saya telepon, Pak Guru, saya ingin tahu kenapa anak saya soal matematika salah semua. Tolong datang ke pondok. Gurunya datang ke pondok. Enggak ya. Ya kaget Zairul apa bapaknya. Kali-kali. Begitu sampai pondok saya tanya, Pak Guru, kenapa? Coba silakan tanya kepada anak saya, salahnya di mana? Anak saya waktu itu umur 7 tahun, umur 9 tahun. Mas, anak saya namanya Mufti Athaillah Shahibul Atiyah Maulana Habibur Rahman. Loh, ada yang salah? Anak-anak minum dewek, semua nggak mau dewek. Kalau saya jalan sama mereka. Nomor 2, kalau nomor 2 yang cewek itu namanya Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman. Kenapa saya kasih Mekah? Karena dulu dapetnya di Mekah. Matangnya pas di Mekah, lahirnya pas saya haji. Maka saya kasih nama Mekah. Nah, ditanya sama gurunya, Mas Aki, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, nggak ada satu pun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Pak Guru, kenapa soal 10 semuanya salah, nggak ada satu pun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul lanjutkan. Istri saya mulai gini, bagaimana? Karena aku malu mungkin anak ini nggak bisa matematika, tapi yakin Allah akan kasih kelebihan yang lain. Jadi jangan anggap kemudian kekurangan itu akhir dari segalanya dong. Santai saja. Dulu saya tamat kuliah, mau selesai kuliah, saya mau diangkat jadi pegawai negeri, Pak. Ijazah saya diminta untuk jadi pegawai negeri, saya tolak.
Gus Miftah mau nggak jadi pegawai negeri tanpa tes, minta ijazahnya. Saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak bisa bangun pagi. Habis subuh saya tidur. Nah, pegawai negeri harus berangkat pagi. Kan saya bangsawan, bongsor sing nyawa. Kalau Rianto beda. Subuh awan-awan. Subuh jam itu. Usul ini tambah usul di fardhu subhi kawanan billahi. Jangan sampai hanya gara-gara kekurangan yang dimiliki oleh anak kita menjadikan orang tua menjadi tidak percaya diri. Gak mungkin Allah menciptakan hambanya tanpa tidak memiliki kelebihan apapun. Lu santai, apalagi hanya persoalan rezeki umpamanya. Wallah. Saya dulu nikah Mas Abdul. Umur saya 24 tahun. Saya dulu pengen menikah umur 25 tahun, tapi terpaksa umur 24 tahun saya harus menikah. Ngomong makan bisa tak ajar. Bosok makan bisa. Gimana cowok apaan? Saya itu menikah kepepet gara-gara saya ingin menikah umur 25 tahun. Tapi 24 saya harus menikah. Kenapa? Karena saat itu saya sering diminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Makanya Anda jangan kaget kalau hari ini banyak artis menikah yang diminta memberikan nasihat pernikahan saya. Terakhir kemarin Mbak Via Valen minta saya nikahi. Saya nasihati kok saya nikahi. Abang matahari. Karena cowok setia. Karena belum mungkin nikah lagi. Kecuali kepepet. Karena saya dengar di Indramayu banyak jadahirang. Ada di sini. Wadah. Kok ada? Aku nggak mau pulang. Loh, kalau kamu nikah dengan janda enak. Gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Saya itu umur 24 menikah, Bu. Gara-gara saya sering ngasih nasihat pernikahan. Lah itu dibina sama kiai-kiai. Miftah, kamu tuh belum pernah menikah, kok memberikan nasihat pernikahan. Gimana sih gitu? Saya aja bilang apa-apa. Di sini yang ngurus orang mati namanya apa? Mutin, lebih. Saya bilang, ya masalah. Belum nikah nasihati orang menikah. Kenapa? Mungkin malah lebih. Turun mati, terus mudah lagi orang mati. Apa berarti gue mudah bisa semua. Budi ya lebih, budi wangi. Ada wangi lebih. Nah, biasanya lainnya kayak baju rusak. Ketika kemudian saya menikah, wallah Bu, saya gak punya apa-apa sama sekali. Bahkan jenengan pengen tahu. Tahun 2010 itu saya motor saya gak punya. Motor gak punya. Mau ngaji, pinjam motor mertua saya. Karena seperti yang sering saya ceritakan di YouTube, saya waktu itu posisinya adalah Molino, madep-madep mangan melu mertua. M10, madep-madep mangan melu mertua muring-muring, menantu mana-mana. M15, madep-madep mangan melu mertua muring-muring, menantu mana-mana, mertua mati, menantu melu marisi. Kata mertua saya M1, apa Pak? Matamu. Sebenarnya orang tua dulu saya dulu kaya banget. Mbah saya itu kaya 7 turunan. Tapi saya keturunan nomor 8. Falikuli saya masih. Nah, tugas orang tua dan tugas kita adalah menemukan di mana kelebihan kita. Saya itu punya jamaah, Bu. Mohon maaf, gak bisa melihat. Matanya gak bisa melihat. Tapi hidupnya bahagia minta ampun. Aku Yoni sering datang ke pondok. Tak kasih uang 100.000. Uangnya untuk beli apa Mas? Untuk beli paket pulsa. Untuk apa? Lihat YouTube. Lah matanya perlu kok bilang itu perimen. Maksudnya mendengarkan YouTube. Malah sering guyon sama saya. Gus Miftah kalah sama saya. Dan dia punya istri. Coba, orang gak bisa melihat punya istri. Makanya saya selalu bilang, jatuh cinta itu dari hati bukan dari mata. Kalau hati itu cinta, mata itu nafsu. Makanya orang buta walaupun tidak pernah melihat pasangannya, dia bisa jatuh cinta. Menikah, matang. Dan gak pernah salah jalan. Lu dia ngomong sama
saya, oh Gus Miftah kalah sama saya. Gus Miftah kelon berapa menit? 30 menit, inyong rom jam 10 menit. Hah? Kok bisa ini ya? Rom jam boleh jalannya 10 menit main. Saya nangis kalau ketemu teman-teman saya ini yang buta ini. Mereka nggak bisa melihat, tapi Allah itu adil, dikasih kelebihan loh. Nah, potensi inilah yang kemudian perlu ditemukan. Banser punya potensi apa? Pasti punya, nggak mungkin nggak. Cuman persoalannya adalah bukan masalah bisa atau nggak bisa, mau atau nggak mau. Maka dikatakan, idza sadaqal azmu wa duhasai, ketika niatnya baik pasti ada jalan. Maka di lagu apa judulnya? Banyak jalan menuju Indramayu. Karena yakin Allah melahirkan kita dengan kelebihan masing-masing. Rianto bisa jualan tempe, bisa buat tempe. Saya nggak bisa. Saya hanya menjadi penikmat tempe. Rianto jualan tempe. Kamu Mbak Mani pasti punya kelebihan. Nggak mungkin nggak. Maka anak-anakku sekalian, tidak ada satu orang pun yang di dunia ini dilahirkan oleh Allah tanpa dibekali kemampuan dan skill. Saya waktu itu membayangkan, Pak, kalau saya jadi pegawai negeri, mungkin hidup saya tidak seindah hari ini. Walaupun pegawai negeri itu bukan pekerjaan yang hina. Tapi saat itu saya memutuskan, saya nggak mau. Istri saya waktu itu mau kerja di bank, saya nggak mau. Saya bilang, ketika saya menikah dengan dia, kamu nggak boleh bekerja. Walaupun mohon maaf, ibu-ibu silakan bekerja. Tapi saya punya konsep, istri saya nggak boleh bekerja. Kenapa? Saya mikir, istri itu dinafkahi setiap bulan, kadang-kadang masih berani sama suami. Apalagi kalau punya penghasilan sendiri. Betul. Meninggal, Pak, perempuan itu dinafkahi tiap hari itu masih ngeyel. Apalagi perempuan Indramayu, itu penyakitnya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau penyakit nggak pernah ingat. Uangnya datang, jilbabnya putih. Yang jilbabnya ungu insya Allah lebih parah. Tapi saya ditanya, boleh nggak perempuan bekerja? Silakan. Tapi kalau istri saya nggak boleh. Boleh nggak Gus perempuan bekerja? Boleh nggak istri bekerja? Silakan. Kenapa? Karena suamimu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Yang jelas Mariana harus paham, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Gak mungkin berbunga kalau gak ada saldonya. Ya kerja. Ingat jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere lah. Hidup cewek. Makanya saya gak suka sama cowok. Aku gak suka sama cowok. Tapi juga ingat, banyak persoalan di dunia ini berangkat dari seorang cewek. Ayo. Di Jawa Tengah Semarang ada tentara namanya Kopda Muslimin, nyuruh orang untuk membunuh istrinya. Gara-gara apa? Kopda Muslimin jatuh cinta sama perempuan relatif selesai cewek. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara siapa? Hawa. Anak polisi nih Pak Polisi gara-gara waduh. Hati-hati, anak polisi nih Pak Polisi nih Pak Polisi, anak polisi diperiksa sama polisi, simpan dasi polisi. Persoalannya apa? Perempuan. Maka hati-hati dengan perempuan. Perempuan itu sumber nikmat tapi juga sumber masalah. Maka bagaimana kalau menjadikan perempuan itu menjadi soleha? Nah, maka suami yang baik tidak hanya merubah status yang menjadi sah, tapi harus berusaha merubah yang menjadi wanita soleha. Siapa yang bisa? Gus Miftah. Biasa aku. Nah, bagaimana kita mendidik supaya anak kita menjadi orang top? Allahumma Zahirul Ubaid besok jadi orang besar. Amin. Umusnya dihapus ya. Bu, yang pertama, ingat. Salah satu da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, dakwatul madlum, doanya orang terzalimi.
Makanya hakul malam ini saya dolimi supaya apa? Doanya mandi. Tidak perlu kita ajar bareng-bareng ya. Tapi saya yakin hakul ini orang baik. Maka saya berwasiat tolong jangan dikubur sebelum mati. Yang kedua, dakwatu shaim, doanya orang berpuasa. Saya minta Bapak Ibu, Anda yang punya anak, rajinlah berpuasa. Kalau Anda berpuasa, Anda berdoa, doanya cepat diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya itu bersyukur, Bu. Saya itu sesibuk apapun masih sempat untuk berpuasa, kecuali dalam keadaan sakit, Pak. Karena saya senang. Saya meyakini orang berpuasa itu mulutnya bau tapi disukai oleh Allah. Kalau saya mulutnya bau, saya punya prinsip. Diam. Karena diam itu adalah emas. Makanya Rianto kalau istrinya minta emas gampang. Diam. Gak waktu saya. Segala poso. Ayo jadi poso. Wong poso ini jangankan manusia. Hewan loh mau puasa sakti. Contohnya apa? Ular. Ular itu makan sekali puasanya 1 bulan. Makanya Allah ngasih senjata kepada ular. Wujudnya apa? Bisa. Bisa bahasa Indramayunya apa? Apa? Wisa. Kalau bahasa Jawanya upas. Coba. Kambing tidak pernah berpuasa. Tiap hari makan. Makanya kambing mulutnya tidak sakit. Makanya kalau Bapak Ibu hadis, kira-kira kalau digigit kambing sama digigit ular lebih bahaya mana? Kenapa? Karena ular rajin berpuasa. Nomor 3, doa siapa yang paling mustajab? Doa seorang ibu kepada anaknya. Makanya mohon maaf, ibunya si Zairul Ubaid, bujur kita tadi siapa? Muka Roma mau sing ngendi? Bisa ngendi? Ini muka Roma. Sing lanang masuk doa, iya. Sing lanang anu berasa matur musibah. Hati lagi lo gol, sing lanang sing beda ayu. Jadi itu lo bujurmu dorok elek. Bu muka Roma, kamu mantekai anakmu, kamu tinakati, kamu sedekahi. Dia hari dia lahir, kamu sedekahi, kamu pandai, kamu puasa. Tidur, sing dilus-lus aja mau ngeliat tonton. Anaknya masuk kamarnya si Zairul Ubaid, kamu peluk dia dalam keadaan berwudu, kamu sholawati, kamu fatihai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad, aku memohon kepadamu ya Allah, jadikan anakku dzurriatan thayyibah, jadikan anakku soleh, jadikan anakku dengan nasib yang baik, takdirkan anakku menjadi orang hebat. Al-Fatihah. Jadi orang top. Jadikan anakku seperti Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola. Jangan jadi wasit sepak bola ya Allah. Karena saya nggak suka dengan wasit sepak bola. Kenapa? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Wasit sepak bola. Tapi yang paling menjijikkan wasit tinju. Ada orang pukul-pukulan, dibiarkan. Ada orang rangkulan, dipisahkan. Goblok. Nah, wah, saya ini hasil fatihah ibu saya. Ternyata yang mono, bojomu karena cerewet, gampang tuh, cepat sampai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk bojonya mu karena sampai rewel al-Fatihah. Kok di Fatihah mu karena tetap cerewet, tambahi toh Yasin dan tahlilnya. Nah, berarti apa kesimpulannya? Proses-proses untuk menjadikan anak ini harus orang tua pahami supaya anak kita menjadi hebat. Kewajibanmu tidak hanya melahirkan mukarramah, tapi mendidik. Maka kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula? Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tumbuh kembangnya anakmu itu lebih kepada faktor seorang ibu. Kenapa?
Karena anak ketika usia 2 tahun full yang ngurusi ibu dari menyusui. Makanya kemudian langkahnya apa? Kita contoh ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang top. Ternyata ketika ibunya ditanya, kenapa Imam Syafi'i menjadi orang top? Rahasianya ibu 2. Tolong para gadis yang hamil, ibu-ibu yang mau punya anak, ini contoh amalan ibunya Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i menjadi orang cerdas? Yang pertama, Imam Syafi'i selalu mengambil air wudhu sebelum menyusui anaknya. Bu, kalau mau nyusui anaknya wudhu nggak bu? Nyambel terasi, anaknya nangis, omeng, langsung disaut, nyah. Itu kalau anak bisa ngomong mesti ngomong, bu, susu, bu terasi. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Nah, kalau 1 su. Dan yang jelas, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu, pasti gembira. Makanya saya paling tidak suka kalau pengajar dikasih kopi susu. Karena kopi paling membingungkan sedunia adalah kopi susu. Kopi ngajak melek, susu ngajak turun. Makanya aku paham. Kamu jangan-jangan merahnya susu. Yang kedua, apa rahasianya bu ibunya Imam Syafi'i untuk mendidik anaknya? Anaknya si Syafi'i, ibunya si Syafi'i menyusui Imam Syafi'i 2 tahun, seperti perintah Al-Quran. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada itim marrodoa. Nyusui anak itu 2 tahun. Tolong calon suami ya, istrimu besok diingatkan sebelum 2 tahun. Atau jangan-jangan istrimu tidak menyusui 2 tahun gara-gara kamu keburu gantian sama bapaknya. 2 tahun ya. 2 tahun bro. Sekarang 5 bulan sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Anaknya dikasih susu sapi. Maka begitu gede kayak hakul dengar adzan, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Mertua anak sapi. Maka hakul haram menikah dengan sapi. Kenapa? Saudara sesusuan. Dulu Ubed berapa bulan mbak? 2 tahun. Boleh ditambahin saja. Yang orang masak nasi itu namanya apa itu? Tajil. Saya dulu tajil gak ada susu. Karena ibu saya gak kuat beli susu. Sama. Anak saya dulu umur 2 tahun banter-banterin nyusu. Saya gak kuat membelikan susu untuk anak saya. Makanya cuma nasi. Makanya setiap malam saya rebutan susu sama anak saya. Nah, kasih tahu ya, bagaimanapun nih, ASI itu lebih baik daripada susu sapi. Bu, kita ngandani. Ini orang tua nyangka temen ya, pengajian nunggu ngapain dia itu ngapain selanjor ke. Orang saya tuh kan makan lekat ya. Oh, betul. Ya, 1 lagu untuk ibu. Gua belimbing di atas getek, raine glowing, tunggae meletak. Oh, betul. Ya nanti pulang, nanti ditaruh ya. Ini juga mereka pengajian. Apapun itu, susu ASI, wallah, lebih bagus dibandingkan susu sapi. Makanya kenapa susu anaknya sapi sudah tidak mau minum susunya sapi. Ini malah diminum anaknya muka Roma. Aku sering guyon boleh. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. Oh, itu ASI. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Pengajian, tandur, di pasar. Ekonomis. Kemasannya tidak gampang pecah. Kan nggak ada ASI benyok, nggak ada. Yang ketiga, demokratis. Maksudnya apa? Bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya.
Dan yang jelas asik dilindungi badan hukum. Pihak badan hukum. Kenapa dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa susunya sapi gampang disentuh oleh orang? Karena sapi gak ada yang pakai badan hukum. Kan gak ada sapi bihana. Maka apa? Tanggung jawab seorang ibu, hitam putihnya seorang anak. Ayo coba dijawab, ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Arep ngombe kok ora ono sedotane. Iya. Cangkeme siji sedotane papat. Apa? Berbeda itu indah, contohnya sedotan. Kuning, abang, hijau, pink. Apa yang menjijikan itu pengajian sudah tua, jilbabnya pink. Dia belakang tengah itu ya Allah. Jangan-jangan sepaknya pink kayaknya. Pak, bener kayak lu gue nih, kayak iya. Itu lah, bon dia. Ya Allah. Tapi kumul saya, dasu geleng-geleng. Saya tuh kayak ada bindas sih saya. Kayak mau copot kepala saya. Apa kepalanya copot dulu yuk. Jajal, cangkemnya jajal gitu. Kenapa bindas jajal? Coba ibu jawab. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan saya, itu dalilnya ibu apa dalilnya anak? Jangan nonton ya, jangan nonton. Ada orang di sana? Boleh saya berdiri, Bu? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Tadi saya duduk, dilihat wajah saya, begitu saya berdiri, dilihat sarung saya. Bu, yang saya pakai namanya apa ini, Bu? Kulot matane, kulot. Apa, Bu? Malah saya. Beda matane. Malah, sok sarung kapak. Aman. Yang ini soalan Pekalongan, karpetnya cuy. Ternyata bekas sujudnya hakul. Kesopot. Kan sampai merongos ya. Ya apa-apa, Gul. Kalau kamu merongos, kamu belum kuliah sudah punya gelar S2, MSc. Merongos aja kok. Tapi nggak usah pakai kaki gigi, Gul. Siapa yang benci kalau ada orang pakai kaki gigi? Aku takut. Coba kalau cewek pakai kaki gigi, kucing kehalangan kaki gigi, tak cipok, nyangkut ya. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Saya mau tanya sama ibu dulu. Bu, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Aku tanya ibu dulu, anak-anak diam dulu deh. Bu, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Anak, oke. Saya kunci jawabannya anak. Sekarang anak-anak. Lih. Jauh orang takut. Batu goreng di sini dong. Anak-anakku. Surga itu terletak di bawah kakinya ibu. Ayah cangkemnya anak-anak besar Samsudin kayak. Sekarang anak-anak baik. Dukun alat itu ini sop. Selawe, bayarnya selawe juta.
Marung setruk setruk sepi. Begitu dibongkar triknya marah-marah. Gara-gara apa? Katanya sepi. Gak ada yang datang. Dukun kok lucu. Katanya selama ini kamu jual pelaris. Kok gak bisa melariskan dirinya sendiri? Kan goblok. Jual angka. Mbak Dukun saya minta nomor berapa? Kalau memang Dukun tahu nomor, mbak yang dibeli sendiri. Katanya Dukun punya pengasihan. Dia ini bujurnya merongos. Kenapa gak dipakai sendiri? Sanggung Dukun. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu bisa dilihat dari dua sudut kacamata. Sudut pandang pertama, kalau yang jawab seorang ibu, Bu, surga terletak di bawah kaki ibu, itu dalilnya siapa? Ibu harus jawab, itu adalah dalilnya ibu. Kalau yang ditanya anak, nah, itu dalilnya siapa? Itu dalilnya anak. Maksudnya apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau yang ditanya ibu dijawab, ini dalilnya ibu. Maksudnya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena hari ini faktanya Pak, mohon maaf, banyak kelakuan ibu tidak bisa mensurgakan anaknya. Contoh, anak 5 bulan diganti susu kaleng. Ibunya kemana? Senam. Sok seksi. Terus tuh kan meledak-meledak. Anak ditinggal, nggak senam, gowes arisan. Wongnya ya tekan, dia bilang bunyi. Karena muka Roma. Ini nggak bertanggung jawab. Apa-apa dipasrahkan kepada pembantu. Anak mandi, pembantu. Ganti baju, pembantu. Urusan istri, bakti kepada suami, pembantu. Gawe kopi, pembantu. Ibu kasih tahu. Wong wadon sing apik diek, sing lanang kurung jaluk, sing itu wis nawani. Rianto belum minta, muka Roma sudah nawari. Rianto belum minta kopi, kopi ini. Rianto belum minta teh, teh ini. Orang jaluk sarapan, sarapi. Rianto orang jaluk susu. Caplok nah. Jangan semuanya serba pembantu muka Roma. Ibu-ibu handle termasuk anak, pendidikan anak, belajar pembantu makan, pembantu minum, pembantu mandi, pembantu ngeloni bojone. Makanya sekarang banyak dari pindah, dari awalnya pindah dari lain body pindah ke hati. Ini gak bertanggung jawab. Ibu-ibu yang kemudian tidak bisa mensurgakan anaknya. Padahal pendidikan terbaik adalah uswah suri tauladan. Nah, kasih contoh. Saya itu Bu ya, saya bisa tahlilan, bisa sholawatan, berjanjenan, manatipan, istighosahan, bukan karena saya belajar, enggak. Tapi karena saya biasa ikut bapak saya. Bapak berangkat istighosah, saya ikut. Akhirnya saya hafal dengan apa yang dibaca bapak saya. Teladan, Pak. Bapak tahlilan, saya ikut. Akhirnya saya hafal dengan tahlil karena saya biasa bapak saya. Bapak ngimami sholat, saya ikut ke masjid walaupun saya nggak sholat. Mana kecil? Begitu bapak sholat, saya ngaku beduk. Akhirnya bapak saya jengkel. Untuk beduknya disembunyikan. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu, ini pukul beduknya. Tapi kan orang tua egois, Mas. Anak nggak usah ikut ke masjid, nanti ribut, nanti rame, betul apa? Kadang-kadang orang tua itu kurang ngajar ya. Anak nggak boleh ke masjid, alasannya apa? Nanti ribut ganggu khususnya orang tua, nanti rame ganggu khususnya orang tua. Orang tua tak kasih tahu.
Kalau orang tua berpikir ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga mikir khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Loh, kalau anak rame kan lumrah, namanya anak enak. Kan anak gak punya dosa. Rufi al-qalamu salasi. Hukum itu tidak diberlakukan kepada 3 macam golongan. 1, anak kecil sampai dewasa, sampai balik. 2, orang tidur sampai bangun. 3, orang gila sampai sembuh. Makanya kalau ada orang hari gendis tidak mau sholat, gampang jadilah anak kecil terus atau orang gila terus. Hanya wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Sing edan jenenge hangkul. Anak diunggah ke masjid berapa apa sujud. Ibu sujud, anaknya nongkrong ning boyo ora apa-apa didongake kayak kiye. Ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi ahli sujud. Keren. Lah si obat nongkrong bokong boyo si muka Roma disikut minggat kayak Bapak Irianto. Anak-anak kecil Pak suruh ke masjid. Caci ini loh, ya kalau mereka seneng kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayo ke masjid. Seneng nih. Supaya apa? Gedenya kelemit. Sopo mati cilik aneh seneng kelemit, gedenya jadi kayak terus minta amin. Ayo kayak tukang syuting. Mesti cilik ada senengannya nginjen. Gedenya tukang syuting. Anak ada minyong, senang nulis-nulis jadi sekretaris. Anak manik ada minyong, cilik ada senang jalur duit, gede dari polisi. Iya, maksudnya iya. Aji dari minyong dia polisi brimob. Ini sudah loro. Satu ini, satunya ini. Ini masa-masa fitnah untuk bangsa Indonesia yang nggak tahu persoalan, kalau saya ikut komentar. Ngomongnya soal polisi, kamu nggak tahu ya sudah. Ya, saya tuh kadang-kadang kasihan polisi ya. Kayak uang, pakai sandal jepit akan ditilang sama polisi. Wah, itu uang. Himbauan, ibu-ibu, bapak-bapak kalau naik motor jangan pakai sandal jepit, karena kalau terjadi kecelakaan bisa lebih parah. Lagian polisi takut kalau yang naik motor pakai sandal jepit ibu-ibu nanti ditilang sandalnya diciduk nginampol tanggungnya polisi. Kan ibu-ibu kerjaan nih mas, rating kiri beloknya kanan, siapa muka Roma. Iya soalnya di sini kecok. Aku sudah apa? Bahasa. Ya. Kita sholat apa bu? Coba tinggal. Semarang kali ini budak sing disayang matane. Tubuh bawang kleru mri jauh sebajot sayang mau dianggap anjang. Kalau si aku ya beda. Nyekel kobleng kleru rating raison nyanding mergo kalah glowing. Tadi budak. Sallallahu Nabi Muhammad. Lagu apa yang enak? Hah? Ngomong apa sih? Mahal dia. Mau berkodok. Bosok. Saya mau kirim jenis apa nih Andro? Haji gaul. Bagaimana tuh haji gaul? Saya baru pulang haji pas sebulan. Saya doakan warga masyarakat Hargelis mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Mari kita nyanyikan Haji Go.
Aku itu primen. Aku ini primen dong. Gak pasti tahun. Oh mama. Apa ya? Apa? Pikir dingin. Itu mesti HP ini cross. Kelihatan flashnya redup. Flashnya redup. Kenapa jelek? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Merah putih. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. Karyakan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Banjur paling brebes nih paling nampuran mampu tangan tetangisan. Lebih dari doa itu Tuhan sewu kita motivasi anak kita untuk menjadi apapun. Selama itu baik, cita-citanya insya Allah. Selama itu baik didukung. Anaknya pengen jadi banser, itu. Pengen jadi polisi, itu. Pengen jadi tentara, itu. Pengen jadi kiai, monggo. Pengen jadi apapun sesuai dengan kemampuan anaknya. Pengen jadi polisi, kakaknya untuk akpol, soalnya nanti jadi akpol, akademi polisi, udah jadi jenderal, keren deh. Nah sekarang polisi jelek Gus, loh, oknum. Semuanya ada yang baik, ada yang jelek. Kiai yang berdoai, orang yang mampu merdukun. Semuanya ada yang baik, ada yang buruk. Jangan dilihat lembaganya, tapi oknumnya. Sing nakal itu oknumnya. Loh nyatanya kalau ada ngaji wira-wira di awal polisi ukuran momen kok jajal tadi kalau saya dari lokasi pertama ke sini kalau nggak pakai patwal pasti lama. Nah berarti nopo polisi juga bisa berdakwah melalui
kepolisiannya. Banser dakwah, apalagi banser. Saya bilang sama mbak-mbak, kalau menikah dengan banser. Ini orang paling ikhlas dunia. Dan lebih pengajian dari sore sampai malam, Prianto lupa rokoknya. Makanya mbak-mbak kalau menikahlah dengan banser. Kenapa? Dia saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Tapi rata-rata banser seperti pohon pisang, apa punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Jadi dia, ya Allah nggak punya teman. I love you full banser. Ingat Bapak Ibu, hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikan tangan, tapi yakinlah dengan dunia dengan tangan kita bisa membolak-balikan dunia. Percaya dengan keakbaran Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Atas kun fayakunnya Allah, insyaallah zahirul ubaid, sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Amin Allahumma amin. Belum jam setengah kali. Saya capek, kalau saya bisa di panggung, saya harus istirahat karena dari jam 4 masa sudah terbang dari Medan. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kebaikan untuk bangsa Indonesia, kebaikan untuk kemerdekaan Indonesia, kebaikan untuk semua lembaga negara, untuk presiden, untuk DPR, MPR, bupati, polisi, tentara, banser, semuanya kita doakan. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Syekhul Hajat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin. Amin. Allahumma sallimna wal muslimin. Amin. Allahumma sallimna wal muslimin. Amin. Ya wal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Fi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Pak Rianto, Bu Mukarramah matur nuwun, Pak Tulis matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.